Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Latifah dengan NIM akhir 093 dari kelas PTD. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Putri Kuswanti dengan NIM 101. Perkenalkan, nama saya Siti Mirahati Nurul Zamzami dengan NIM akhir 095. Perkenalkan, saya Kiza Syakira Narja Rizky dari kelas PTD dengan NIM akhir 092. Jadi, pertanian konvensional adalah pertanian yang sangat bergantung pada input bahan kimia seperti pupuk, pestisida, dan juga herbasida. Selain itu, juga menggunakan sistem pertanian monokultur. Nah, penggunaan sistem pertanian konvensional ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya yaitu efisien dalam penggunaan lahan, efisien dalam biaya produksi, dan juga hasil panen yang meningkat. Namun, penggunaan yang berlebihan akan memberikan dampak negatif pada lingkungan pertanian seperti pencemaran air, pencemaran tanah, bahkan dapat mengurangi keanekaragaman ekosistem yang ada. Lalu apa aja sih dampak yang akan terjadi apabila sistem pertanian konvensional ini dilakukan secara terus-menerus terhadap lingkungan? Penggunaan bahan kimia secara menerus memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu dapat mengakibatkan penurunan kualitas tanah. Tanah menjadi keras dan miskin akan unsur hara atau bahan organik. Penggunaan bahan kimia secara terus-menerus itu dapat mengurangi keberagaman mikroba tanah sehingga tanah menjadi tidak subur. Lalu ada pencemaran air. Residu dari pestisida atau bahan-bahan kimia lainnya terbawa oleh aliran air lalu dapat mencemari sungai dan danau sehingga mengakibatkan terjadinya eutrofikasi. Lalu hama dapat tahan terhadap pestisida, yang dimana hal itu terjadi karena penggunaan pestisida secara berlebihan dan menggunakan pestisida dengan dosis yang tinggi, sehingga hama tersebut resistensi terhadap pestisida. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik sistem produksi konvensional. Ciri-ciri utamanya yang pertama, menggunakan pupuk kimia seperti urea dan NPK untuk meningkatkan kesuburan tanah. Lalu yang kedua, mengandalkan pestisida dan herbisida sintesis untuk mengendalikan hama dan gulma. Lalu ada monokultur. Monokultur adalah menanam satu jenis tanaman dalam suatu lahan yang luas. Lalu ada menggunakan alat dan mesin pertanian yang modern. Lalu yang terakhir itu ada berorientasi pada hasil tinggi atau produktivitas yang tinggi. Jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai dimensi ekonomi. Apa sih dimensi ekonomi itu? Jadi dimensi ekonomi sendiri ini membahas bagaimana kegiatan pertanian mempengaruhi pendapatan, biaya, keuntungan, dan keberlanjutan usaha petani. Dalam sistem pertanian modern, aspek ekonomi menjadi hal yang sangat penting karena menentukan apakah usaha tani tersebut dapat memberikan keuntungan atau justru malah menimbulkan sebuah kerugian. Nah, dalam dimensi ekonomi sendiri ini ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, mengenai produksi yang tinggi dapat memberikan potensi keuntungan yang besar. Jadi, semakin tinggi hasil panen, maka semakin besar juga peluang petani memperoleh pendapatan. Contohnya sendiri seperti jika produksi petani yang awalnya ini 4 ton berubah menjadi 7 ton per hektar, jumlah hasil pendapatan dijual juga akan bertambah, maka hal ini tentu akan mendapatkan peningkatan sebuah keuntungan. Selanjutnya, biaya produksi juga menjadi hal yang penting. Untuk mendapatkan hasil panen yang tinggi, petani biasanya membutuhkan biaya yang cukup besar seperti untuk membeli pupuk pestisida, benih, biaya irigasi, serta alat pertanian lainnya. Nah, jika biaya produksi yang dikeluarkan petani ini besar, maka keuntungan bersih yang didapat petani juga akan makin sedikit.